Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dinonaktifkan videonya dan audionya ya.
Nonaktifkan videonya, nak. Jangan diaktifkan. Apa Ustaz diaktifkan video? Dinonaktifkan videonya. Oh iya Ustaz, iya. Oke, untuk Ananda yang baru bergabung ya, saya ingatkan kembali ya, sebelum diambil alih oleh MC, diperhatikan catatannya ya, jangan sampai Ananda hanya mendengar tapi lupa mencatat. Oleh karena itu diperhatikan catatannya ya. Yang kedua, mic dan kameranya, karena 2 hari kita pengalaman 2 hari yang lalu ya, masih ada yang mengaktifkan suaranya, lupa dinonaktifkan ketika baru bergabung. Jadi kalau sebentar ya, diperhatikan kamera dan mikrofonnya. Yang terakhir yang Ustadz mau sampaikan pada seluruh Ananda, masing-masing Ananda mempersiapkan pertanyaan untuk pemateri ya, yang berkaitan dengan materi. Itu saja.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi melanjutkan materi Islami kita pada hari ini, ya, sebagai salah satu agenda dari Madrasah Ramadan Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar. Dalam hal ini materi Islami untuk SMP dan SMA yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Qadir Abdul Faisah LC. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu tentunya kami sampaikan kepada Ananda, kami ingatkan bahwa agar kiranya untuk mempersiapkan catatannya, mempersiapkan catatan untuk materi Islami terkait materi yang akan materi yang telah disampaikan pada hari ini, dan kemudian nantinya disetorkan kepada ustadz atau ustazanya yang telah ditugaskan untuk memeriksa catatan dari Ananda. Jadi pada Ananda tentunya diharapkan agar kiranya menyimak materi dengan baik dan juga mencatat materi yang disampaikan oleh Ustadz. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan ketiga, ya, pada Madrasah Ramadan kali ini untuk materi Islami, ya, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Anak-anakku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semua dan senantiasa memberikan taufik kepada kalian. Kali ini kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Kahfi, masih seputar kisahnya Ashabul Kahfi. Kali ini kita akan berpindah ke ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah." Dan apabila kalian meninggalkan mereka, artinya ketika kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, ya, fa'u ilal kahfi, maka berlindunglah kalian ke dalam gua itu.
yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Dan Allah juga akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan percakapan Ashabul Kahfi antara satu orang dengan temannya yang lain. Salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya bahwa ketika kalian sudah berhasil, kalian tinggalkan kaum kalian dan juga berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat berlindung. Ya. Selamatkan diri kalian dari kaum yang menyembah berhala. Karena tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali melarikan diri dari mereka. Tidak ada lagi keselamatan dari buruknya mereka, keburukan mereka, kecuali harus, kita katanya harus melarikan diri. Ya. Jadi seorang ketika ada keburukan, dia hidup di suatu masyarakat dan tidak ada jalan baginya kecuali dia harus melarikan diri, maka wajib baginya untuk melarikan diri dari tempat itu. Ya. Wajib baginya untuk berhijrah. Wajib baginya untuk pindah dari tempat tersebut. Jadi misalnya anak-anakku sekalian hidup di suatu tempat, di masyarakat itu semuanya penjudi. Ya, mereka dinasihatin, tidak mau dinasihati. Atau semuanya peminum balok, ya, peminum khamar, minuman keras. Ya. Tidak ada lagi yang bisa menasihati mereka, maka kalian wajib untuk pindah dari tempat itu. Apalagi kalau kalian sudah ditindas, ya, ditekan, ya, kalau tidak ikut bersama mereka dalam maksiatnya, ya, kalian akan ditindas, akan disiksa atau apalah, ya. Maka di sini kalian harus berhijrah, berpindah dan meninggalkan tempat tersebut. Nah, seperti ini Ashabul Kahfi. Ya. Tidak bisa lagi menegakkan agamanya. Ya. Kaumnya memaksanya untuk menyembah berhala. Kalau tidak, mereka akan menyiksanya, bahkan akan membunuhnya. Apalagi yang ikut, ya, dalam kesyirikan itu, penyembahan berhala itu adalah raja mereka yang bernama Dikianus. Ya. Ini tentunya sangat berbahaya kalau tidak melarikan diri. Akhirnya mereka melarikan diri. Nah, ketika mereka bermusyawarah, katanya tidak ada jalan selamat bagi kita kecuali kita harus melarikan diri ke dalam gua. Fa'u ilal kahfi. Maka berlindunglah kalian, artinya sembunyilah kalian ke dalam sebuah gua. Yansur lakum rabbukum min rahmatih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian. Ya. Jadi katanya, ya, karena kita ini meninggalkan sesuatu karena Allah dalam rangka mempertahankan akidah, ya, dan agama kita, katanya Islam ini kita harus jaga, ya, jangan sampai kita murtad dari Islam, harus kita melarikan diri. Kalau kita melarikan diri ke dalam gua itu, tidak usah kita pikir bagaimana nasib kita, yakin Allah akan menolong kita. Ya. Makanya mereka setelah itu berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Jadi kita kalau ada kesusahan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Dan mudahkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Iya. Kita minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku, ya, dan berikanlah petunjuk dalam setiap urusanku. Ya, santri harus selalu banyak berdoa, ya. Jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi sempit, ya. Ya, dalam kondisi ya takut, ya. Ada musuh misalnya, ada orang yang menindas kita. Jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata mereka, fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum. Berlindunglah kalian ke dalam gua itu, niscaya Allah akan melimpahkan bagi kalian sebagian dari rahmatnya. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqah. Dan Allah akan menyediakan, ya, menyiapkan sesuatu yang berguna bagi urusan kalian. Dan betul-betul ketika mereka sudah, ya, melarikan diri masuk ke dalam gua, bersembunyi di sana, mereka betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan baginya, Allah tolong mereka, ya. Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Mereka tidur dalam waktu yang sangat panjang. Ya, keumuman manusia sudah meninggal, ya. 300 tahun lamanya misalnya, itu sudah. Jangankan 300 tahun, 100 tahun saja kita sudah meninggal. Tapi mereka ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa mereka dijaga? Karena pertama mereka meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia tinggalkan kaumnya karena Allah, ya. Kemudian kedua, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harapan mereka, tawakalnya mereka itu tinggi. Ya, kemudian yang ketiga, mereka memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus disatukan antara doa dengan harapan, ya. Tawakal, ya. Jangan cuma berharap tapi tidak berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu akan menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak. Ya, kalian ingat kisah lain juga, 3 pemuda yang masuk ke dalam gua. Ya, tapi bukan Ashabul Kahfi, ya. Lain kisahnya ini. Mereka terperangkap dalam gua, ya. Mulut gua ditutup dengan batu. Ya. Mereka waktu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga Ashabul Kahfi seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka segala hal yang menjaga mereka, sekalipun mereka tidak makan, tidak minum, ya. Mereka tetap, ya, hidup seperti halnya manusia pada umumnya. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa tarasyamsa, dan kamu melihat matahari itu. Iya. Kamu akan melihat matahari itu ketika terbit, ya, idza tala'at tazawaru an kahfihim. Matahari itu condong dari guanya mereka, ya. Iya. Dzatal yamini, ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali. Dan apabila matahari itu terbenam, ya, matahari itu menjauh dari mereka, ya, ke sebelah kiri. Ya. Jadi matahari menjauhi mereka ke arah kiri. Wahum fi fajwatin minhu, sedangkan mereka berada di tempat yang lapang dari gua itu. Ya. Di tempat yang lapang dari gua itu. Dzalika min ayatillah,
Yang demikian itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, kemahakuasaannya Allah. Ya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk pada orang itu. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian merinci, lebih menjelaskan kepada kita jalan cerita, ya, perjalanannya mereka ketika mereka sudah mengarah ke gua, masuk ke dalam gua. Allah jaga mereka, ya, karena mereka tadi sudah minta kepada Allah supaya mereka dirahmati, yakni diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga dari kehancuran, ya, tubuhnya mereka, dijaga dari binatang-binatang buas, ular, kalajengking. Karena di dalam gua kan bahaya, banyak bahaya di situ. Mungkin ada ular, mungkin ada kalajengking, mungkin ada lipan, ya. Mereka minta supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dijaga dari musuh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga mereka. Termasuk di antara penjagaan Allah terhadap mereka adalah Allah jaga jasadnya mereka dari kehancuran. Ya. Kemudian juga Allah jaga jasadnya mereka supaya tidak tersakiti oleh sinar matahari. Ya. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tarassamsa idza tala'at. Kamu akan melihat matahari, artinya andaikan kita hadir pada masa itu, melihat mereka bagaimana mereka tidur dalam waktu yang sangat panjang, kamu akan melihat matahari idza tala'at. Apabila matahari terbit, tazawaru an kahfihim datal yamin. Maka matahari itu akan condong, ya, akan miring dari arah mereka ke sebelah kanan. Ya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya, ya, mereka dihindarkan dari sinar matahari, ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam, ya, supaya mereka, ya, terjaga dari panasnya matahari. Ya. Sehingga panasnya matahari tidak mengganggu dan menyakiti mereka. Ya. Kemudian dari sisi lain, kalau panasnya matahari mengenai jasad mereka, maka jasad mereka akan cepat lapuk, ya, akan cepat rusak, akan cepat hancur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menakdirkan mereka tidur di dalam gua itu di tempat di mana mereka terlindung dari panasnya matahari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menutup matahari itu secara total dari mereka, supaya cahaya matahari itu tetap masuk, sehingga udara yang ada di dalam, ya, tidak akan berbau apek begitu, ya, tidak akan berbau busuk, ya. Kemudian juga sirkulasi di tempat itu bagus, ada sinar matahari, sehingga mereka tidak terserang penyakit. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka di tempat yang lapang dari gua tersebut, bukan di tempat yang sempit. Ya. Karena kalau mereka berada di tempat yang sempit, ini juga akan, ya, menyiksa mereka, dan juga akan mungkin akan terjadi, ya, peradangan pada jasad mereka kalau mereka berdempet-dempetan dalam waktu yang lama, ya, ratusan tahun. Maka ini semua adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, bahwasanya, ya, ada pelajaran bagi kalian bahwa kalau kita
membuat sebuah rumah, ya itu hendaknya ada sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Ya, sirkulasi udara harus bagus. Ini untuk kesehatan manusia. Ini untuk kesehatan manusia. Kesehatan kita, jaga kesehatannya supaya belajarnya kita lancar. Ya. Baik. Kemudian di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika min ayatillah." Yang demikian itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi kenapa mereka terpanggil untuk datang ke gua, ya, berlindung di sana? Karena itu tempat yang Allah memang siapkan mereka. Kemudian kenapa mereka memilih tempat yang lapang, yang luas di dalam gua? Ya, itu juga hati mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur di situ. Ya, supaya mereka bisa terjaga jasadnya, bisa tidur dalam waktu yang sangat panjang. Ya, ratusan tahun bisa tidur mereka, jasadnya tidak lecet, tidak rusak, tidak terluka. Ya, karena biasanya kalau orang tidur dalam waktu yang panjang, ya itu akan menyebabkan jasadnya akan lecet. Ya, nanti kita akan jelaskan pada ayat yang berikutnya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtada." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, ya, maka orang itu akan mendapatkan apanya? Petunjuk. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan baginya seorang penolong, seorang wali. Ya. Mursyidan yang memberi petunjuk kepadanya. Ya. Jadi tidak ada jalan untuk meraih hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta hidayah kepada Allah. Cari hidayah itu dari Allah. Salah satu tempat hidayah itu adalah Al-Quran, ya. Ya. Termasuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, ya, kesesatan itu tempatnya adalah di luar Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang mau tersesat, jauhi Al-Quran. Ya. Tapi kan tidak ada orang mau tersesat, ya. Makanya anak-anakku sekalian, kalian belajar Al-Quran, belajar hadisnya Nabi SAW itu untuk keselamatan kalian. Supaya kalian tidak tersesat. Tidak salah jalan, ya, namanya tersesat itu salah jalan, ya. Mestinya menuju surga, akhirnya menuju neraka. Ya. Jadi siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada orang yang bisa memberinya petunjuk, mengurusinya dengan baik, ya, mengatur urusannya dengan baik. Ya. Oleh karena itu seorang mukmin hendaknya senantiasa berpegang teguh dengan, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan hidayah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya, wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Engkau akan mengira mereka itu adalah orang-orang yang terjaga, orang yang terbangun. Wa hum rukud. Sedangkan mereka, ya, padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidur. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya maksudnya, ya, mata mereka terbuka, terbelalak ketika mereka tidur. Ya. Ini konon kabarnya, ya, Allah takdirkan mereka terbuka matanya, terbelalak matanya supaya bola matanya tidak hancur. Karena kalau mata manusia selalu tertutup, itu bisa cepat, ya, hancur bola matanya. Makanya Allah tetapkan, ya, seperti itu, bola matanya terbuka ketika mereka tidur. Sehingga kalau ada orang misalnya masuk ke dalam gua itu menyaksikan mereka, orang mengira mereka ini orang yang terjaga, orang yang tidak tidur, ya. Padahal mereka tidur. Ya.
Ya, makanya anak-anakku sekalian ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, jangan banyak tidur karena itu tidak bagus ya. Pertama, tidak bagus bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, ya kalian rugi. Mestinya banyak membaca Al-Qur'an ya. Kalian tamatkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Bayangkan dulu para sahabat ada yang subhanallah seperti Utsman itu beliau tamatkan ya dalam waktu 3 hari, setiap 3 hari tamat Al-Qur'annya. Ada sahabat ya setiap 1 pekan tamat Al-Qur'annya. Itu di bulan Ramadan mereka lakukan seperti itu. Karena bulan Ramadan ini tempat untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyak. Ya. Ada sahabat yang tiap 10 hari mereka tamatkan 1 kali Al-Qur'an. Ya, dan minimal mereka tamatkan 1 kali di bulan Ramadan. Ya, jadi anak-anakku sekalian saya ingatkan ya, jangan banyak tidur. Ini saya lihat anak-anak kecil kadang ya, karena mungkin tidak diperhatikan juga sama orang tuanya, akhirnya banyak tidur. Kerjanya di rumah tidur terus. Nah, ini kurang bagus ya. Kurang bagus bagi kesehatan dan juga kurang bagus kalau ini ya apa namanya di bulan Ramadan ya, ya meluputkan kalian dari banyak waktu ya. Karena kalau orang tidur tidak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam kita tidur. Bahkan ada orang naudzubillah tidur dari pagi ya, dari subuh, selesai salat subuh sampai duhur. Habis duhur sambung lagi asar. Nanti dia bangun asar ya, mandi. Andai kan tidak ada buka puasa, tidak ingat buka puasa, mungkin dia tidak bangun. Ini orang yang rugi seperti ini. Kita puasa bukan hanya sekedar menahan lapar ya, menahan makan dan minum, tapi kita ingin memperbanyak pahala di dalam. Baik. Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu, wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimali. Iya. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya. Ini juga termasuk bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi Ashabul Kahfi. Supaya badannya mereka tidak cepat hancur, ya, tidak terluka, tidak meradang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya bolak-balikkan badannya, terkadang ke kanan, ya terkadang ke kiri. Allah yang ngatur semua seperti itu. Di sini ada pelajaran ilmu kedokteran ya. Ini penting bagi kalian ya, siapa tahu nanti ada yang jadi dokter ya. Pasien yang menderita penyakit yang kronis misalnya terpaksa harus tidur baring di tempatnya, anjurkan supaya mereka bolak-balik ke kanan ke kiri. Ya, atau mungkin orang tua kalian ya atau kakek kalian ada yang sakit harus terbaring ya mungkin karena dia stroke ya. Terbaring di rumah ya dalam waktu yang panjang, upayakan bolak-balik ke kiri ke kanan ya, atau duduk misalnya jangan punggungnya menempel terus dengan kasur ya, karena ini akan cepat membuat punggungnya nanti akan lecet ya. Nah, di sini Allah melakukan hal yang seperti ini pada Ashabul Kahfi supaya jasadnya mereka tidak terluka dan tidak lecet. Ini bagian dari penjagaan Allah terhadap mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Ya. Sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Ya. Ini juga penjagaan berikutnya bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan mereka pergi melarikan diri bersama dengan anjing mereka. Ya, konon kabarnya anjingnya namanya Kitmir. Ya. Ada juga versi lain yang menyatakan ya anjingnya bernama Rokim ya. Ya, yang sudah kita bahas pada ayat yang sebelumnya ya. Ada 2 pendapat di situ. Terlepas apakah namanya ini atau itu ya, kita tidak perlu tahu namanya. Ya. Cukup kita ambil pelajaran dari ayat ini ya. Di sini anjing ini ikut bersama dengan orang-orang soleh ini.
Ya. Anjingnya ini dia jaga tuannya. Ya. Anjingnya juga ini karena dia ikut bersama dengan orang yang baik, ya. Bukan hanya orang-orang soleh, orang-orang yang baik ini Allah jaga, tapi juga anjing ini. Ya. Allah jaga anjing ini selama Allah menjaga orang-orang soleh, ya, Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua. Di sini juga ada pelajaran bagi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa kalau seseorang berkawan dengan orang baik, ya, maka Allah akan menjaga dirinya seperti Allah menjaga orangnya, teman yang baik tersebut. Tapi kalau teman kita jelek, ya, maka Allah tidak akan menjaga kita. Sebagaimana halnya Allah tidak menjaga teman kita yang jelek itu. Jadi kalau orang yang berlaku jelek, ya, buruk orangnya, ya, buruk akhlaknya, Allah tidak akan jaga. Makanya kita jangan berkawan dengan orang yang jelek akhlak. Ya. Nah, ini anjing ini dia hamparkan lengannya, dia bentangkan kedua lengannya di depan pintu gua, bil wasid. Ya. Disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita juga bahwa ya, ini merupakan penjagaan bagi Ashabul Kahfi. Pertama, kalau ada anjing di depan pintu gua, mereka, yakni kaumnya, akan mengira bahwasanya di dalam gua tidak ada orang. Iya, tidak ada orang. Ya. Paling ini katanya anjing liar, ya. Nah, kalau dia anjing liar, ya, selalu berada di depan pintu gua, berarti di dalam gua ini mungkin ada anak-anaknya, ada kawan-kawannya, sehingga manusia takut untuk mendekat di tempat itu. Ya. Jadi Allah jaga dari sisi ini, ya. Kemudian juga anjingnya Ashabul Kahfi ini merupakan anjing yang menakutkan bagi orang yang melihatnya. Ya. Jadi tidak ada orang yang berani mendekat di situ. Ya. Jadi orang kalau lewat di depan pintu gua, hanya lewat begitu saja. Oh, ini anjing liar. Bahaya nih, hati-hati kalian, ya. Jadi tidak ada di antara kaumnya yang berani mendekat ke pintu gua itu, karena si anjing ini juga anjing yang galak dan ya, dia disangka oleh kaumnya sebagai anjing yang liar, ya. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian dijelaskan juga ulama kita bahwasanya si anjing ini berada di luar gua, di depan pintu gua. Ya. Allah letakkan anjing itu, ya, Allah gerakkan anjing itu untuk berada di situ. Ya, pas di pintu gua. Nah, ini juga penjagaan bagi si anjing itu sendiri, supaya tidak terkena hujan, ya. Tempatnya di situ saja dia ngawasi orang, ya. Ya. Jadi tidak berada di luar gua, ya. Karena kalau berada di luar gua, ya, dalam waktu yang sangat panjang dia berada di situ, bisa dia sakit, bisa dia mati, ya. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau yattala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba." Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka, dan pasti kalian, ya, kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Ya. Jadi kondisinya mereka mungkin sudah berdebu atau bagaimana, ya. Pakaiannya mereka sudah usang, ya. Belum lagi ditambah dengan anjing yang galak di depan pintu gua. Ya. Ya, belum lagi mungkin anjing ini suka menggonggong, ya. Bahkan melolong, ya, semakin mengerikan, ya. Biasakan kalau anjing menggonggong atau melolong, ya,
karena melihat syaitan. Tapi ini tidak. Dia melolong karena ya Allah perintahkan si anjing ini untuk melolong ya supaya orang ketakutan untuk lewat di tempat itu. Ya. Karena kalau ada orang mendekat lewat bisa dengan mudah untuk melihat ya Ashabul Kahfi sedang tidur panjang, tidur pulas ya. Tapi sampai jam berapa ini? Masih lanjut? Lanjut Ustaz, lanjut. 10.30 Ustaz. 30 ya? 10.30. Sampai 11.30 Ustaz. Iya, iya. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Iya. Sebelum kita lanjut ke ayat yang berikutnya, ya, perlu saya tambahkan penjelasan di sini, ya. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya Ashabul Kahfi ini, ya, ketika mereka melarikan diri ke dalam gua tersebut, gua yang mereka tempati itu sangat dekat dari perkampungan, ya, dari keramaian. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ya, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sangat dekat kepada manusia tapi manusia tidak sadar bahwasanya mereka ada di tempat itu. Ya. Nah, bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka sangat dekat kepada penduduk negeri tersebut, dekat kepada perkampungan. Ya. Buktinya bahwa ketika mereka terbangun, maka mereka dengan segera, ya, setelah berbincang ringan, mereka dengan segera mengirim salah seorang di antara mereka untuk berbelanja makanan. Karena mereka sudah kelaparan, kehausan, ya. Dalam waktu yang panjang mereka belum pernah makan, belum pernah minum. Ya. Nah, pergilah salah seorang di antara mereka ini untuk berbelanja. Nah, yang lainnya tinggal di dalam gua menunggu temannya pulang membawa makanan yang dibeli di pasar. Ya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika min ayatillah. Itulah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat tapi tidak bisa ditemukan. Bagaimana lagi dengan Dajjal? Ya, kita kan sudah baca hadis-hadis Dajjal, ya. Dajjal itu sudah ada, tapi berada di suatu pulau. Sampai hari ini tidak ada yang berhasil menemukan di mana letaknya pulau tersebut. Padahal pernah ada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, ya, terdampar di pulau tersebut, bertemu dengan Dajjal. Sampai hari ini Amerika dan, ya, negara-negara maju sekarang ini belum ada yang mendapatkan, ya, menemukan pulau, ya, persembunyiannya Dajjal. Ya. Kalau Dajjal belum ditemukan itu hal yang tidak terlalu aneh. Yang aneh ini Ashabul Kahfi, ya. Mereka bersembunyi di sebuah gua dan guanya ini tidak terlalu jauh dari perkampungan, tapi tidak ada yang bisa menemukan mereka. Ya. Allah sembunyikan mereka. Oleh karena itu seorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, segala hal yang kadang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ya. Baik. Kemudian kita berpindah ke ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum." Dan demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bangunkan mereka, yakni dari tidurnya, liyatasaalu bainahum, agar di antara mereka saling bertanya. Ya. Supaya mereka saling bertanya, kita ini tidur berapa lama sih?
1 hari kah, 2 hari kah? Ya. Tapi kok kita ini tidurnya pakaian kita ini sudah lusuh, sudah berdebu, ya. Kemudian juga kita lihat di luar ini banyak perubahan, ya, terjadi pembangunan sana sini, ya. Ada perubahan-perubahan. Ya. Dan mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailum minhum, berkatalah orang yang berkata di antara mereka, artinya salah seorang di antara mereka berkata, kam labithum. Iya. Berapa lama kita tinggal di sini katanya? Kam labithum. Berapa lama kalian tinggal di sini dalam gua ini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Nah, mereka pun menjawab, ya, serentak katanya kita tinggal di dalam gua ini paling hanya 1 hari atau setengah hari. Tapi mereka kembali berpikir melihatnya, ya, segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, mungkin mereka waktu itu membawa makanan, membawa air, semuanya kok kering, hilang, ya. Makanannya sudah lapuk, ya, tidak ada lagi bekas-bekasnya, tinggal piring. Katanya rasanya kalau 1 hari ini tidak mungkin ini. Ya. Di luar kita lihat juga terjadi banyak perubahan. Di sana sini terjadi pembangunan, terjadi perubahan, ya, di tengah masyarakat, ya. Di sana ada pohon yang tumbuh sebelumnya tidak ada. Di dalam gua ini kok ada rumput-rumput, ya, yang tumbuh. Masa tumbuh dalam 1 hari? Nah, ini membuat mereka apa? Ya, bingung. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Nah, mereka pun berkata karena kebingungan seperti ini, akhirnya mereka kembalikan hal itu kepada Allah. Qalu, mereka katakan, rabbukum a'lamu bima labithtum. Iya. Tuhan kalian katanya lebih mengetahui berapa lama kalian berada di sini. Faba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Oleh karena itu katanya coba kirim salah seorang di antara kalian dengan membawa warikikum, ya, dengan membawa uang kalian. Warik itu uang dari uang dari perak, ya. Dirham kalau istilah lainnya. Coba katanya utus salah seorang di antara kalian dengan membawa, ya, uang dirham ini ilal madinati, ke kota itu. Nah, ini kota, di situ ada pasar, ya, manusia banyak di situ hidup, ya. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Kemudian hendaknya dia, ya, memperhatikan manakah makanan yang lebih baik. Falyatikum birizkin minhu, dan hendaknya, ya, ini setelah itu, ya, dia bawa makanan itu untuk kalian, ya. Waliyatalattaf, dan hendaknya dia berlaku lemah lembut, artinya hati-hati, ya, jangan terlalu terbuka, ya, karena kita ini kan lagi dikejar-kejar orang. Kalau ada orang bertanya, ya, santai saja, jawab seadanya, ya. Wala yusiranna bikum ahadan, ya. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Jangan kamu ceritakan kepada sembarang orang. Selesai kamu belanja, kamu beli makanan, minuman yang kita butuhkan, pulang segera. Kenapa? Innahum iyadharu alaikum. Ini ayat yang berikutnya. Karena sesungguhnya mereka itu apabila, ya, mengetahui kalian, yarjumukum, maka mereka akan merajam kalian. Au yu'idukum fi millatihim, ataukah mereka akan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka. Artinya akan membuat kalian murtad dengan segala cara. Disiksalah, diapalah, ya. Mereka nanti akan menyiksa kita. Kita akan lari dulu untuk, ya, menyelamatkan diri dari cengkraman mereka. Makanya hati-hati kalau pergi ke pasar, ya.
Jadi yang ditugaskan ini dikasih pesan seperti itu. Hati-hati sekali. Ya. Karena di pasar ini semuanya orang-orang kafir, pengikutnya ya Raja Dikianus ya. Walan tuflihu idan abadan. Ya. Dan kalian tidak akan selamat ya. Idan abadan, kalau begitu selama-lamanya. Ya. Kalian tidak akan selamat, tidak akan beruntung. Kalian akan sengsara karena kita ini semuanya akan ditangkap, pasti kita akan dipaksa menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya. Makanya nanti kamu datang ke pasar ya, tolong hati-hati sekali. Pelan-pelan, santai saja, jangan menimbulkan kecurigaan. Ya. Kalau ada orang bertanya-tanya, jangan kamu buka kartu ya, jangan buka rahasia. Ya, nama saya ini fulan ya. Ya. Jangan ya, seadanya kamu berbicara dengan manusia. Ya. Jadi mereka pada saat itu bangun semuanya dari tidur panjangnya mereka, dalam keadaan mereka kebingungan dengan keadaan mereka. Ya. Jadi mereka tidak tahu berapa lama mereka tidur. Nanti setelah itu, ya, setelah beberapa saat mereka baru sadar bahwasanya mereka tidur dalam waktu yang panjang. Ya, disebutkan oleh sebagian di antara ulama tafsir bahwasanya ya, mereka menyadari hal itu ketika mereka datang ke pasar. Ya, datang ke pasar, orang-orang semuanya aneh melihatnya. Apalagi ketika dia belanja. Ya, dia bawa uang yang berlaku ya sejak zamannya Raja Dikianus. Ya, sekitar 112 Masehi. Ya, tahun itu ya, berlaku uang itu. Dan orang di pasar ini kebingungan, ini orang kok masih ada pegang uang seperti ini. Ini uang kuno yang sudah lama adanya. Ya. Cuma masih berlaku uang itu pada saat itu. Ya, tapi hal ini kemudian ya menimbulkan pertanyaan. Ini uang dari mana? Kok bisa ya? Kalian dapatkan uang seperti ini padahal uang ini sudah berlaku sejak zamannya Raja Dikianus 300 ya. Tahun 112 Masehi. Kita ini katanya sudah berada di tahun 400-an Masehi. Anda kok bisa masih pegang uang ini? Ya. Biasanya orang yang pegang uang ini jarang sekali. Nah, disitulah konon kabarnya mereka menyadari bahwasanya ternyata mereka ya tidur dalam gua tersebut selama 309 tahun. Ya. Jadi mereka ini mengutus satu orang untuk mencari makanan di pasar. Ya. Cari makanan di pasar. Untuk membantu ya, saudara-saudaranya yang ada di dalam gua yang sedang bersembunyi. Ya. Jadi mereka ini tidak sadar bahwa mereka sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa pemerintahan Raja Theodosius II. Theodosius II ini ya tidak sama lagi dengan Raja Dikianus ya. Ya. Kalau Dikianus dia penyembah berhala. Kalau Theodosius ini konon kabarnya pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi karena mereka belum sadar bahwasanya mereka berada di zaman itu, akhirnya mereka ya ke pasar sembunyi-sembunyi. Ya.
Baik. Nah, dari percakapannya mereka ini, kemudian mereka mengutus satu orang untuk belanja ke pasar. Nah, disebutkan oleh seorang ahli tafsir, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya di situ ada beberapa faedah, ada beberapa pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama perlu kita catat, kalian catat di situ, minha al-hathu 'alal ilmi. Di antaranya, ya, di antara faedahnya ayat ini, bahwa di dalamnya ada anjuran untuk, ya, berilmu. Ya. Wa 'alal mubahatsati fihi, dan untuk berdiskusi di dalamnya. Likaunillahi ba'atsahum li ajli dzalik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka karena hal tersebut. Ya. Supaya mereka saling berdiskusi, bertanya, ya. Kita ini sekarang, ya, tidurnya berapa lama, ya? Ya. Jadi mereka berusaha untuk cari tahu, cari ilmu, ya. Ya. Mereka diskusi. Makanya di sekolah ada diskusi-diskusi itu bagus, ya. Antara santri dengan ustadznya, atau antara santri dengan santri itu bagus, ya. Atau antara ustadz dengan ustadz, ya. Wa minha, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, al-adabu fi man istabaha alaihi ilmu ayaruddahu ila alimihi wa ayyakifa inda haddihi. Faedah yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini, ya, bahwasanya di situ ada adab, ya. Di dalamnya terdapat adab terhadap, ya, atau bagi orang yang samar suatu ilmu baginya. Ya. Adabnya apa? Hendaknya dia mengembalikan hal itu kepada orang yang mengetahuinya, kepada yang mengetahuinya. Ya. Dan berhenti sesuai dengan batasan. Artinya kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan sok tahu, ya. Ya. Kalau kita jahil, bodoh, tanya ke ustadz. Nah, kalau ustadz juga jahil, tidak tahu suatu masalah, ustadz kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Katakan wallahu alam. Ya. Misalnya ada santri yang tanya, Ustadz, ya, Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 orang, ya. 8 dengan anjingnya. Siapa kira-kira nama Ashabul Kahfi? Nah, Ustadz juga tidak tahu karena tidak ada keterangan dari Allah, tidak ada keterangan dari Nabi SAW. Nah, Ustadz katakan apa? Wallahu a'lam. Pelajaran ketiga, wa minha sihhatul wakalati fil bai' wasyira. Ya, sahnya, benarnya, ya, sistem wakalah, perwakilan dalam hal jual beli. Ya, wasihatu asyirkati fi dzalik. Ya, dan benarnya perkongsian, ya, persekutuan dalam hal tersebut. Ya. Jadi orang ini kan diutus, dijadikan sebagai wakil, ya. Itu menunjukkan wakalah, ya. Bolehnya wakalah. Wakalah itu perwakilan, ya, mewakilkan sesuatu dalam jual beli. Saya punya rumah, saya minta kepada salah seorang, tolong jualkan. Itu boleh. Nah, juga sihhatu asyirkati fi dzalik. Ya. Bolehnya berfungsi di dalam hal itu. Ini beli makanan kan mereka kumpul-kumpul uang. Nah, setelah itu diutus pergi beli. Nah, itu namanya syirka atau syarika. Ya. Perkongsian. Ya, kumpul-kumpul, kongsi-kongsi boleh, ya. Baik. Kemudian pelajaran yang lain, jawazu akli thayyibat wal mata'imil ladzidah. Bolehnya memakan sesuatu yang baik-baik. Ya. Dan makanan-makanan yang lezat. Tapi dengan syarat idza lam takhruj ila haddil israfil manhi anhu. Ya. Apabila hal itu tidak keluar kepada batasan berlebihan yang terlarang. Jadi, kalau makan jangan berlebihan sampai gendut perutnya, ya, buncit perutnya, ya, sampai tidak bisa bernapas, ya. Nah, ini saya ingatkan kepada santri, kalau buka puasa jangan terlalu banyak makan.
Kalau banyak makan nanti malas, ngantuk terus, mulutnya akan menganga terus, ya. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Supaya kalian malas, tidak baca Quran, tidak pergi salat tarawih, langsung tergeletak di ranjang. Kalaupun pergi tarawih, ya masuk masjid, cari tiang, cari dinding, ya, supaya bersandar di situ, ya, tidak dengar ceramah lagi, ya, ikut salat tarawih, tidur ngantuk-ngantuk. Nah, ini tidak bagus, ya. Jadi kalau kita makan secukupnya, jangan berlebihan ketika makan. Ya. Karena ini akan membuat kita malas dan juga akan membuat kita cepat diserang penyakit. Karena asalnya penyakit itu dari makanan, ya. Baik. Kemudian pelajaran yang lain dari ayat ini, al-hathu ala taharrusi wal istighfa'i wal bu'di an mawaqi'il fitani fid din. Anjuran, ya, di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk menjaga diri, ya. Kemudian melindungi diri, bersembunyi, ya, yakni dari keburukan, ya. Kemudian menjauh dari tempat-tempat, ya, terjadinya fitnah dalam agama. Fitnah itu artinya godaan, ya, atau hal yang merusak, ya, agama. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, syiddatu rabbati haula'il fityati fid din wa firaruhum min kulli fitnatin. Ya. Kuatnya semangat, ya, para pemuda itu terhadap agama mereka. Ya. Kuatnya semangat, kecintaan, ya, para pemuda itu terhadap agama mereka. Sampai pun harus melarikan diri, ya, supaya tidak murtad. Wa firaruhum min kulli fitnah, dan larinya mereka dari setiap fitnah di dinihim, dalam hal agama mereka. Wa tarkihim autanahum fillah, serta mereka meninggalkan negeri mereka karena Allah. Ya. Jadi para pemuda ini punya syiddatur ragbah, kuatnya kecintaan mereka terhadap agama mereka, ya, keislaman mereka, keimanan mereka. Ya. Sampai harus rela meninggalkan kampung halamannya, anak istrinya, harta bendanya, tinggalkan semua dalam rangka menyelamatkan diri supaya tidak murtad. Kalian juga, anak-anakku sekalian, ya, pesannya Ustadz, ya, tolong jaga agama kalian, ya. Sampai kalian mati, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya Allah dalam Quran, ya. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Jangan tergoda dengan dunia, ya. Ini kan banyak orang murtad hari ini gara-gara dunia, gara-gara pekerjaan, gara-gara jabatan, ya. Rela dia korbankan agamanya. Akhirnya jadi Nasoro lah, jadi Hindu, jadi Buddha, na'udzubillah. Dan mereka ini akan kekal dalam neraka, na'udzubillah. Saya kira sampai di sini dulu, karena mungkin sudah lewat waktunya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Baik, saya kembalikan ke Ustaz. Baik. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama materi Islami yang telah dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abdul Qadir Abu Faiza LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, mungkin untuk beberapa waktu ini kami persilahkan kepada Ananda sekalian, jika ingin bertanya kepada Ustadz terkait materi yang telah kita bahas pada hari ini, silakan bisa bertanya langsung dengan cara raise hand. Kemudian yang juga bisa lewat chat, ya, pertanyaan lewat chat. Silakan kepada Ananda yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand, angkat tangan, kemudian kami akan tunjuk, atau juga bisa ditulis melalui via chat. Baik.
Ya, silakan. Afwan Ustadz, ini kemarin ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya adalah apa benar hadis tentang membaca menghafal surah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka akan terlindung dari fitnah Dajjal. Silakan Ustaz. Iya. Dalam hal ini memang datang dari Nabi SAW ya, berita bahwasanya orang yang membaca ya bahkan mungkin menghafal ya 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi, dalam sebagian riwayat 10 terakhir, namun yang raji dalam hal itu yang 10 pertama ya dari surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Allah taala alam bisawab. Nah, baik. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kepada ananda yang lain? Ya. Ya, mungkin ya sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, sudah jelas semua. Baik. Alhamdulillah. Ya karena waktu juga sudah lewat, maka demikianlah materi Islami pada hari ketiga, pada hari ini yang telah dibawakan oleh Ustadz. Afwan Ustadz, sebelum kita tutup, ternyata ada siswa yang bertanya. Iya. Kami bacakan. Iya. Afwan Ustadz, ketika pemuda bangun, apakah anjingnya juga ikut bangun? Ini pertanyaan dari Ananda kelas 7B. Afwan Ustadz. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat yang ada dalam cerita Ashabul Kahfi ini, ketika mereka bangun ya kemungkinan besar anjingnya juga bangun. Karena dia berada di pintu gua, tidak mungkin lewat kecuali anjingnya harus dibangunkan dulu. Dan biasanya anjing itu hewan yang setia kepada tuannya, dan anjing itu bukan hewan yang senang tidur ya. Pasti kalau dia ke pasar dikawal oleh anjingnya. Ya. Allah taala alam bisawab. Nah, baik. Alhamdulillah. Jadi tadi itu pertanyaan yang dari Ananda merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi kita pada hari ini, pada hari ketiga materi Islami. Alhamdulillah dibawakan oleh Ustadz atau guru kita, Ustadz Abdul Qadir Abu Faisal LC, Hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustadz kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Oh ya. Kepada Ananda, tentunya kami mengingatkan lagi kepada Ananda setelah materi ini untuk menyetorkan atau mengumpulkan catatan materi Islaminya kepada Ustadz yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk materi Islami hari ini. Dan apabila Ananda ingin mendengarkan ulang materi Islami pada hari ini, Ananda bisa saksikan kembali di channel YouTube Sekolah Islam Al-Bayyinah Makassar, dan juga bisa mendengarkan atau menyaksikan di halaman Facebook Madrasah Al-Bayyinah pada Ananda yang ingin mendengarkan kembali materi tersebut. Alhamdulillah demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada hari keempat esok hari dengan materi lanjutan pada Mukhtasar Surah Al-Kahfi pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Mulai keluar toh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Anda mulai live. Seratus 168.